wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Untuk anak kelas 4, Aji Saputra hadir ya. Ternyata semuanya hadir semua ya. Terima kasih. Untuk anak kelas 4 absensinya bagus sekali. Hadir semua ya. Anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam menurut kekekalannya ya. Dan adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mengerti apa itu sumber daya alam dan mengetahui jenis-jenis sumber daya alam menurut hukum kekekalannya. Nah, jadi pengertian sumber daya alam itu tersendiri, ada yang tahu? Ya, benar. Pintar sekali. Jadi, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia demi kepentingan kehidupannya sehari-hari. Nah, dan sumber daya alam itu tersendiri terbagi menjadi dua menurut hukum kekekalannya. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yaitu ada dua. Yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ada yang tahu nggak apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun yang tidak? Iya, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dibudidayakan. Itu identik dengan makhluk hidup. Dan tidak dapat diperbarui yaitu seperti dan tidak dapat dibudidayakan seperti barang tambang, minyak bumi dan sebagainya. Nah, di sini Ibu punya contoh, coba kalian beritahu Ibu yang mana sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini Ibu punya gambar. Nah, kelihatan semua ya, Ibu punya gambar nih. Nah, di sini ada beberapa gambar. Dan di sini itu ada beberapa jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan yang mana atau yang bisa membedakan? Oh iya, benar sekali. Seperti makhluk hidup ya, ini ada tumbuhan mawar, rambutan. Itu termasuk makhluk hidup dan dapat diperbarui karena ini bisa dibudidayakan ya. Setiap hari ada saja tanaman seperti ini ya, tidak akan bisa punah. Iya, betul. Kalau yang seperti ini, seperti besi, boksit, timah, sen, itu barang tambang dan dapat habis apabila selalu digunakan, tidak dapat diperbarui ya. Oke. Ternyata anak-anak sudah paham semua ya tentang sumber daya alam menurut kekekalannya ya. Kalau anak-anak sudah paham, kerjakan soal evaluasi. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ke Ibu. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita sudah mempelajari yang pertama sumber daya alam, yang kedua jenis-jenisnya yaitu jenis-jenis menurut kekekalannya. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.